31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama terkait dengan latar belakang mengapa undang-undang tersebut lahir. Nah, undang-undang sebelumnya ini adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat. Karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut terbit, apa latar belakangnya? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Indonesia melalui masa sulit. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Karena dalam kenyataan, adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional, korupsi merupakan momok menakutkan. UU Nomor 31 tahun 1999 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. UU ini dirancang untuk menjangkau berbagai modus penyimpangan keuangan negara yang semakin canggih dan rumit. Dalam UU ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Perluasan arti keuangan negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, dan berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan menyatakan modal negara atau perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian kepada negara. Korporasi subjek tindak pidana korupsi. Melalui perundang-undangan, korporasi dewasa ini diterima sebagai subjek hukum dan diperlakukan sama dengan subjek hukum yang lain yaitu manusia. Dengan demikian, korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya. Dikenakan sanksi pidana kepada korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam perkara korupsi cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi Kongres PBB, khususnya mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders, yaitu dalam rekomendasi Kongres PBB ke-8. Hukuman lebih berat, menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, UU ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Arti pegawai negeri sebenarnya. Pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk ataupun natura. Fleksibilitas pengusutan. 1. Bekerja sama dengan Jaksa Agung. 2. Dapat meminta keterangan kekayaan dan transaksi keuangan kepada Bank Indonesia. 3. Menggunakan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Pembentukan KPK. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
Ini yang bikin siapa ya, Ahmad Ilyas? Raffi, Pak. Raffi, yang dari Tulung Agung ya? Dari Jambi, Pak. Oh, Raffi Jambi, maaf. Yang tinggal di Bintaro, Raffi. Raffi, Iya, Pak. saya mau tanya kamu sebelum ditanya teman-teman ya. Iya, Pak, boleh, Pak. What the meaning of the statement from Kofi Annan? Oh, jadi Kofi Annan itu kan merupakan mantan Sekretaris Jenderal PBB ya, Pak, sebelum Ban Ki-moon. Nah, dia menyatakan bahwa salah satu penyebab atau penghambat dari kemajuan suatu negara itu adalah korupsi, Pak. Jadi korupsi ini justru meningkatkan tingkat kemiskinan dan memperhambat pertumbuhan perekonomian negara. Iya, betul ya. Menurut beliau ini relevan ya dengan yang kemarin kita sampaikan ya. Jadi korupsi itu menghambat pertumbuhan ya. Menghambat pertumbuhan dan menciptakan kemiskinan. Ya, karena yang harusnya masuk ke uang rakyat dikorupsi ya. Nah, akhirnya menghambat pertumbuhan dan menciptakan kemiskinan ya bagi pihak-pihak yang baik. Terima kasih ya, Raffi. Ininya bagus ya videonya. Baik, silakan. Ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan video yang ditayangkan oleh Raffi? Silakan. Sudah paham semua? Nampaknya teman-teman sudah paham ya, Raffi ya, tentang latar belakang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, ini ya, lahirnya seperti apa gitu ya, Raffi ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Raffi, atas videonya. Video selanjutnya, Pak. baik dari siapa, Kevin? Dari absen 19, Pak. Muhammad Ridwan ya. Oke, Ridwan, ini yang dari Padang Panjang ya, Ridwan, silakan Ridwan. Yang suka tersenyum ya, Ridwan, silakan. Yang mau senyum nih, yang ramah ya. Silakan Ridwan, mau diputar sendiri atau diputarkan Ahmad Ilyas? Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan Ahmad Ilyas. Sobat pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai Sobat pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu di pasal 2 sampai pasal 24 itu diatur mengenai tindak pidana korupsi.
dari pasal 2 sampai pasal 24 itu sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi 7 macam ya. Yang pertama adalah terkait dengan kerugian keuangan negara, yang kedua adalah terkait dengan penyuapan, yang ketiga adalah terkait dengan pemerasan, yang keempat terkait dengan perbuatan curang, yang kelima terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang keenam terkait dengan penggelapaan jabatan, dan terakhir adalah gratifikasi. Nah, bagaimana detail daripada tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut? Maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Jenis-jenis tindak pidana korupsi. Pasal 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 5. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 6. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pasal 7. Setiap orang yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, termasuk yang bertugas mengawasi pembangunan dan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu. Dan setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang, termasuk yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu. Pasal 8. Setiap pejabat yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pasal 9. Setiap pejabat yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 10. Setiap pejabat yang sengaja atau membiarkan orang lain menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang. Pasal 11. Setiap orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Pasal 12. Setiap orang yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, menyalahgunakan kekuasaannya, melakukan pemerasan, dan turut serta dalam pemborongan, penyerahan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan dia ditugaskan mengurus atau mengawasinya. Pasal 13. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Pasal 15. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 16. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi. Jenis-jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasal 21. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Pasal 22. Setiap orang yang terlibat dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Ridwan, ini berapa menit ya? 5 menit kurang 4 menit, Pak. 4:56. 5 menit lebih ya, sedikit ya. Ya, Pak. Ini ya videonya ya. Jadi lengkap tapi tidak menampilkan ancaman hukuman. Nggak apa-apa, karena memang waktunya singkat ya. Jadi dihilangkan. Yaitu jenis-jenis tindak pidana korupsi ya yang ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
untuk Undang-Undang 2021. Ternyata merintangi pun juga masuk korupsi ya, Ridwan ya. Masuk tadi itu di memberikan keterangan tidak benar ya, atau tidak memberikan keterangan, itu juga korupsi, terkait dengan korupsi ya. Jadi kalau bohong gitu ya dalam saksi, kenal sama ini siapa yang bohong itu ya, Meriam ya, yang di sidang itu dia bohong, akhirnya kena ini oleh KPK, dikenai kasus itu ya, karena dia nggak memberikan keterangan yang benar gitu ya. Baik, bagus ya Ridwan videonya. Nanti saya dikasih linknya ya Kevin ya. Sudah saya kirim kemarin, Pak. Masuk ke situ ya? Iya, Pak, di satu folder drive itu, Pak. Di folder, bagus, baik. Terima kasih ya Kevin ya. Iya, Pak. Baik. Ada pertanyaan, pernyataan atau komentar terkait dengan video yang ditayangkan oleh Muhammad Ilyas tadi ya, yang dibuat oleh Muhammad Ridwan. Silakan. Halo, izin bertanya. Nah, silakan Mbak Rifatul Solihah. Terima kasih. Izin bertanya kepada Ridwan. Ini kan dijelaskan di video tersebut ada pasal 7 tentang pemborongan ahli bangunan yang kalau melakukan perbuatan curang itu bisa membahayakan keamanan orang atau barang, bahkan keselamatan negara dalam keadaan perang. Itu maksudnya gimana ya? Saya masih belum paham. Terima kasih. Baik, menarik ya. Ini di pasal 7 ya, Mbak Rifatul Solihah ya. Oke, silakan Ridwan untuk ditanggapi. Baik, saya ingin coba menyampaikan tentang yang pasal 7 tadi. Sebenarnya di pasal 7 itu bunyi itu bukan seperti itu, tapi bunyi itu adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 KUHP. Nah, jadi karena di situ nggak dijelaskan bentuk pidana, bentuk tindak korupsinya seperti apa, jadi saya merujuk ke KUHP. Jadi yang di pasal 387 itu memang seperti itu adanya, memang yang apa tadi? Sebentar. Nah, yang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu membuat bangunan melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Mungkin kayak dalam proses ini ya, proses pembangunan itu misalkan dia tuh misalkan barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan itu nggak sesuai dengan yang diajukan dalam proposalnya atau sesuai dengan rencana, sehingga ketika bangunan itu sudah ada gitu, kemudian sudah dipakai oleh orang, kemudian terjadi kerusakan yang sedemikian rupa sehingga orang-orang itu misalkan terjadi kecelakaan karena misalkan bangunan itu roboh atau gimana, terus dilakukan investigasi atau segala macam, itu diketahui bahwa ketika pembangunan itu dilakukan, pemborong atau ahli bangunan itu melakukan kecurangan atas kegiatan pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, maka itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi juga gitu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Bagaimana dengan Ifat? Gimana Mbak Rifatul Solihah, apakah bisa diterima? Karena bunyi undang-undang itu merujuk ke KUHP ya. KUHP 183 tadi ya, Ridwan ya. KUHP 387 dan 388, Pak. 387, 388, jadi dua pasal di KUHP ya. Jadi memang KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana ya. Beda dengan KUHAP ya. Kalau KUHAP itu acara pidana. Kalau KUHP itu jenis tindak pidana korupsinya. Kalau KUHAP itu prosedur ya, acaranya. Nah, beracara pidananya seperti itu. Nah, ini ya, Mbak Rifatul Solihah yang tadi ditanyakan, ini ya, terkait dengan pemborongan tadi ya. Pak Ridwan ya, itu kecurangan ya? Ya, Pak. Kalau nggak salah, ancaman hukum itu 3-5 tahun kalau nggak salah itu ya. Hukumannya ya, kalau nggak salah di pasal 7 itu. Dan dia contoh ya, mungkin pemborong yang mengurangi spek ya, yang tadinya membahayakan ya, akhirnya membuat roboh misalkan ya, jembatan misalkan. Nah, itu dikenai ya
ancamannya kalau nggak salah 3-5 tahun ya, pemborong ya. Jadi dia udah kurang ya, tidak sesuai dengan speknya, misalkan gitu ya. Ma'rifatus sholihah ya, bisa diterima ya. Makasih ya Ridwan atas pencerahannya. Ada lagi yang lain? Silahkan yang mau bertanya kepada Ridwan. Izin bertanya. Oke, silahkan, Apriyandi. Ya, terima kasih. Untuk Muhammad Ridwan ya. Pertanyaannya ini aja sih sedikit. Kenapa orang yang membiarkan korupsi itu juga dihukum gitu? Kan dia nggak ikut terlibat apa-apa. Kita kan cuma mengerjakan urusan kita masing-masing, terus tiba-tiba ada orang korupsi, nah itu. Kenapa kita yang nggak ikut terlibat juga bisa dihukum gitu? Karena membiarkan tadi. Oke, menarik ya. Kenapa kok bisa dihukum ya? Padahal kan nggak ikut-ikutan korupsi nih. Mengenai pasal tindak pidana korupsi ya, bagus ini pertanyaannya ya. Silahkan Ridwan ditanggapi. Mungkin saya ingin menjawab sepemahaman saya gitu. Mungkin rujukannya juga kayak yang pasal 387 tadi ya, yang di pasal 7 Undang-Undang 31 tahun 99 itu. Jadi di situ juga saya jelaskan kalau yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu yang sengaja membiarkan perbuatan curang itu. Jadi kita memang nggak terlibat dalam kecurangan itu, tetapi seandainya kita tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan curang yang bisa di kemudian hari merugikan negara, maka bisa dikatakan kita juga terlibat karena kita membiarkan perbuatan curang itu terjadi. Lain hal kalau misalkan kita sudah melakukan tugas kita sebagaimana mestinya, tetapi kita tidak mengetahui atau tidak mampu menelusuri adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang kita awasi atau pihak yang pemborong tadi sebagai contoh gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu, ya berarti itu terlepas dari tanggung jawab kita. Tapi kalau kita tahu dan kita biarkan itu terjadi, maka bisa dikatakan kita juga terlibat karena membiarkan hal itu terjadi. Tidak kita lakukan pencegahan atau hal lainnya gitu. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Aan. Baik, terima kasih ya. Aan, apakah bisa diterima, Aan? Iya, Pak. Jadi kita kasih tambah. Oh ya. Siap. Silakan, Aan. Kita apa? Silakan. Enggak cuman itu aja sih apa yang saya dapat gitu. Jadi yang kalau kita tahu, nah yang tahunya itu berarti orang-orang yang memang terlibat dalam suatu proyek tersebut gitu, yang dikorupsikan gitu ya. Kalau kita tahu, nah jadi kita dianggap membiarkan meskipun kita terlibat. Tapi kalau yang nggak ikut proyek tersebut gitu, permasalahan tersebut, kita dianggap tidak tahu gitu ya. Jadi tidak dianggap korupsi. Masih Ridwan. Baik, saya akan kasih ilustrasi. Nanti Aan, kamu kan jurusan akuntansi ya? Saya nggak tahu, kamu mau cita-cita jadi apa nanti setelah lulus dari akuntansi? Mau lanjutkan ke S1 akuntansi atau D4 akuntansi atau ke bidang lain, Aan? Mungkin D4 dulu ya Pak. Baru ntar S2-nya di tempat yang baru. Untuk menyempurnakan akuntansi saya. Oke, kalau bisa D4 akuntansi ya, biar sempurna ya. Nah, akuntansi itu nanti ada yang manajemen accounting ya, ada yang jadi auditor ya. Saya gambarkan misalkan Aan jadi auditor nih. Aan tahu di situ ada kecurangan, ada korupsi, apa membiarkan, bahkan tidak melaporkan. Itu nanti kamu kenal loh, Aan, masuk ke tindak pidana itu. Ini siapa auditornya? Aan Faryandi. Duh, kok nggak bisa menemukan adanya indikasi korupsi di sini? Atau ininya kok dibiarkan ada kelemahan internal kontrol sehingga menyebabkan korupsi ya dengan internal kontrol yang tersebut. Nah, sehingga auditor itu, pemeriksa, pengawas tadi, dia nggak menjalankan tugasnya dengan baik. Artinya berlawanan dengan kewajiban tugasnya ya. Jadi ini akhirnya malah kena. Berbeda dengan masyarakat jalanan ya, masyarakat umum yang tahu kejahatan. Kemudian dibiarkan. Masyarakat nggak akan diminta pertanggungjawaban untuk ikut
menanggung akibat dari kejahatan tersebut. Tapi bagi petugas kena ya, termasuk atasan. Atasan tahu anak buahnya korupsi dibiarkan. Nah, kena itu. Apalagi atasan minta dapat bagian, wah kena lagi tuh. Double itu. Atasannya bisa diseret tuh dua-duanya. Tahu saja dia mengetahui adanya korupsi dilakukan anak buah itu udah kena sanksi ya. Apalagi dia menerima sesuatu dari hasil korupsi. Jadi begitu ya, Aan ya. Jadi yang benar-benar berhubungan gitu ya, Pak? Iya, ada kaitan, ada hubungan. Ini contoh lagi ya, saya mau, ada yang dari Medan tadi, siapa yang dari Medan ya? Kevin ya? Saya, Pak. Nah, Bima. Oke, Bima. Kamu kenal nggak sama Gatot? Gubernur? Tahu, Pak. Tahu ya. Oke. Beliau korupsi kan? Iya, Pak. Nah, istrinya? Hukum juga nggak? Istri yang kedua? Yang muda ya? Kan itu melibatkan DPRD juga ya, DPRD tingkat 1 ya, DPRD Provinsi Sumatera Utara itu kan banyak ditangkap KPK juga itu. Gara-gara menerima suap ya. Jadi pertanggungjawabannya supaya diterima, akhirnya Gatot nyuap ya. Nah, uangnya kan bukan dari dia juga, akhirnya yang memberi uang juga kena ya. Istrinya kan dihukum juga Bima ya. Berapa tahun istrinya? Vonis berapa tahun istrinya Gatot? Dua tahun 6 bulan ya kalau nggak salah ya, atau 1,5 bulan. Gatot sendiri divonis berapa ya, Bima? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu karena kamu nggak ngikuti ya. Oke. Yang jelas lebih lama ya dibandingkan dengan istrinya. Jadi turut serta yang tadi ya disampaikan oleh Ridwan ya. Kemudian dia menghalangi ya proses penyidikan, penuntutan dan sebagainya ya. Nah, kemudian dia tidak benar memberikan keterangannya palsu, itu pernah juga ya, begitu ya. Jadi pertanyaan dari siapa ya, Ridwan ya? Aan ya? Yang terakhir Aan, Pak. Aan ya. Itu ya, Aan ya. Semoga bisa diterima ya, Aan. Istrinya Gatot itu. Ya, terima kasih, Pak. Kalau nggak salah. Kasih kembali ya, karena dia ikut. Ya, menikmati, dia tahu korupsi malah dibiarkan ya. Pernah juga. Karena dia terlibat akhirnya menikmati ya. Ada lagi yang lain? Silahkan satu lagi terakhir sebelum ke video berikutnya. Kalau ada, kalau enggak ya kita putar ya. Selanjutnya ya. Silahkan video yang ketiga. Punya Niwayan ya, Niwayan Anadesiana. Silahkan Niwayan. Iya Pak, minta tolong kepada Ilyas untuk memutarkan videonya. Ya, minta tolong Ilyas. Baik. Sobat Belajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana berlaku, kecuali tentukan lain dalam undang-undang. Nah,
Bagaimana proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut? Untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. 25. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. 26. Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 27. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. 28. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. 29 ayat 1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau peserta. Ayat 2. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan waktu lambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. Yang 4. Penyidik penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank atau untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Ayat 5. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik penuntut umum atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran. Pasal 30. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. 31 ayat 1. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Pasal 31 ayat 2. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. Pasal 32 ayat 1. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. 2. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Pasal 33. Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap individu. Pasal 34. Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Pasal 35 ayat 1. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. 2 orang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Ya, tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah. Pasal 36. Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menunggak pekerjaan, harkat, dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.
Pasal 37 ayat 1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ayat 2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Ayat 3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Ayat 4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Ayat 5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaan. Pasal 38 ayat 1. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan penghadirannya. Ayat 2. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Putusan ayat 3. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan kantor pemerintah daerah atau diberitahukan kepada kuasanya. Ayat 4. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ayat 5. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup buat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. 6. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tidak dapat dimohonkan upaya banding. Ayat 7. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Pasal 39. Jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang disebut pada peradilan umum dan peradilan militer. Pasal 40. Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan peradilan militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 1 huruf di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan dan militer tidak dapat dilakukan. Dan terima kasih. Oke, belum ditanya temennya ya, Niwayan ya. I would to ask you ya about the statement, the last statement ya. What the meaning of this the statement ya? Tadi pernyataan siapa tadi di video akhir? Integrity itu di video itu kan ada kata-kata mutiara ya, disembet ya. Nah, coba kamu jelaskan ke teman-teman apa yang dimaksud dengan kata-kata mutiara, kemudian kamu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dulu ya, silakan nih, Wayan. Apa tadi kata-katanya? Kata-katanya kata-kata yang tadi itu integrity, transparency, and the fight against corruption have to be part of the culture. They have to be taught as fundamental values. Jadi di sini yang menyatakan ini salah satu sekretaris jenderal dari OECD yang kemarin sempat Bapak bahas. Kata-katanya kurang lebih artinya seperti ini. Kalau integritas, transparansi, sama keinginan untuk memberantas korupsi itu harus menjadi bagian dari budaya kita dan itu harus diajarkan sebagai nilai yang fundamental. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, terima kasih ya, Niwayan. Your English very good ya, Yeah, Niwayan. I hope you can. Thank you, sir. Ya, you can get scholarship ya. Thank you, Amin. Ya. Thank you, sir. Oke, silahkan ya. Pertanyaan atau pernyataan. Silakan teman-teman. Nah, ini siapa ini? Pertanyaan ini. Sirina, Pak. Silakan. Ya. Ya, izin bertanya. Jadi kan di pasal 33 sama 34 itu katanya kalau sudah meninggal itu dilakukan gugatan perdata. Nah, sedangkan kalau korupsi ini kan seperti yang kita tahu tuh tindakan pidana kan.
kok bisa berubah jadi gugatan perdata gitu. Oke, gimana ini kok bisa berubah dari pidana ke perdata ya, Niwayan? Nah, mohon dijelaskan ya kepada Serina ini. Bagus nih ya pertanyaannya. Silakan, Niwayan. Iya, jadi kan karena apa namanya di pasal 33 dijelaskan bahwa jika tersangka meninggal dunia dalam dilakukannya penyelidikan itu akan apa namanya akan diserahkan menjadi perdata karena itu sudah dianggap apa namanya kasusnya itu sudah menjadi tanggung jawab instansi yang dirugikan seperti itu, makanya jadinya dianggap apa namanya menjadi kasus perdata dan tapi nantinya gugatan perdata ini akan diserahkan ke ahli waris dari tersangka itu gitu. Gimana, Serina? Apakah bisa diterima? Natasha, Lubis? Jadi kayak terkait bisnis gitu ya. Bisnis, ya, kayak gitu ya, Niwayan ya. Kayak punya utang gitu kan, Niwayan ya, betul nggak? Iya, kurang lebih seperti itu karena instansinya sudah dirugikan seperti itu. Tapi nanti gugatannya semuanya juga ke ahli warisnya. Ya, kan gini ya, korupsi itu karena yang terdakwa itu belum jadi terpidana ya. Dia masih proses di sidang ini, belum diputus hakim ini. Tapi jaksa punya bukti bahwa ada kerugian keuangan negara atau ada yang dirugikan ya. Nah, maka penuntutannya itu dialihkan kepada ahli waris karena apa, meninggal terdakwanya. Ahli warisnya itu siapa ya? Anak, istri. Nanti diduga ya mereka punya menikmati dari hasil korupsi tersebut. Makanya yang menanggung mereka. Jadi kalau misalkan anak dan istri nggak punya uang, ya nanti disita asetnya. Apa yang dipunyai? Ya sudah, hartanya berupa rumah, ya rumahnya disita. Hartanya berupa mobil, ya mobilnya disita, begitu ya. Nanti tergantung dari tuntutan perdatanya berapa. Nanti ada yang namanya penyelesaiannya secara perdata ya. Jadi bukan pidana. Kalau pidana nanti hukumannya penjara sama denda ya, sama kerugian keuangan negara yang diambil. Kalau perdata hanya kerugian keuangan negara aja. Nggak ada denda, tidak ada istilahnya yang sifatnya pidana badan, nggak ada. Jadi begitu ya, ini kondisional ya, manakala terdakwa meninggal dunia. Bagus ya, terima kasih ya, Niwayan ya, dan Serina pertanyaannya. Mohon dicatat ya, Kevin ya. Tambahan aktivitas partisipasi ya buat Serina ya, Kevin. Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih ya. Ada lagi yang lain, silakan. Izin bertanya kepada Ana. Oke, silakan. Di pasal 37 tadi kan disebutkan terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindakan pidana korupsi. Keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan. Nah, keuntungannya itu berupa apa saja ya? Terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Silakan Niwayan ditanggapi. Jadi keuntungan di sini itu yang dimaksudkan bahwa terdakwa itu bisa diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Nah, nantinya itu akan menjadi apa namanya sebagai bahan dari terdakwa untuk dia membela diri dan menyangkal apa namanya gugatan dari jaksa penuntut umum nantinya seperti itu. Jadi kalau ada pembuktian dari terdakwa, nanti terdakwa bisa mencantumkan pembuktian itu sebagai bukti bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi, kurang lebih seperti itu, yang nantinya akan memberikan keuntungan juga bagi terdakwa jika dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, kurang lebih seperti itu. Gimana, Siti Maisaroh, apakah bisa diterima penjelasan dari Niwayan, Ana Luciana? Terima kasih, Ana. Terima kasih, Siti Maisaroh. Baik, saya tambahkan. Ini adalah pembuktian terbalik ya. Sementara kalau terdakwa ternyata dia bisa membuktikan uang itu bukan dari hasil korupsi. Ini uang ini dari hasil ini loh, dia dapat undian misalkan.
kan ya dapat lotre ya di Texas sana, dia main judi misalkan ya, dia nggak tahu judi boleh nggak ya, atau undian yang resmi aja deh, jangan judi, nanti judi kena lagi, nanti pasalnya bukan itu, pasal judi nanti ya. Nah, dia membuktikan uang itu dari hasil warisan aja deh, warisan yang sah ya. Nah, hasil dari warisan sudah dibagi, dia dapat uang 1 miliar ya atau lebih misalkan, dia membuktikan ini uang dari warisan ini. Nah, akhirnya dituntutkan diadakan ya, karena itu pembuktian terbalik. Tapi seandainya dia tidak bisa membuktikan bahwa tambahan aset tersebut berasal dari yang sah, nanti itu jadi memperberat ya, jadi itu jadi milik negara itu tadi. Uangnya dari mana ini? Ini hartanya kok nambah signifikan banget. Dia pegawai negeri, kok tambahnya dalam 1 tahun 1 miliar lebih. Nah tentu nggak wajar, sementara gaji per bulan misalkan 10 juta ya. 10 juta kali 1 tahun, Banten 120 juta ya. Nah ini naiknya signifikan sekali. Nah, harus dia buktikan ya bahwa itu bukan hasil korupsi. Nah, nanti kalau dia bisa buktikan, dia akan terlepas ya dari tuntutan yang tadi uang tadi ya. Gitu ya, Siti Masyarah ya. Itu namanya pembuktian terbalik. Karena dia membuktikan jaksa, tapi kali ini dia membuktikan sendiri. Ini bukan dari korupsi. Terima kasih. Ada lagi terakhir sebelum di video selanjutnya untuk Niwayan, kalau ada? Saya mau bertanya, Pak. Oke, Kevin. Ya, silakan Kevin. Anak saya mau bertanya yang pasal 31 disebutkan bahwa apabila tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi, namun telah adanya kerugian yang dialami oleh negara, maka kasus tersebut bisa diserahkan kepada instansi untuk menggugat kembali. Nah, pada saat instansi tersebut untuk menggugat kembali, pastikan dibutuhkan pendidikan yang lebih baik dari yang sebelumnya, karena untuk mendapatkan alasan kenapa terjadinya kerugian negara. Nah, penyelidikan apa sih yang membedakan antara yang sebelumnya dengan yang dilakukan oleh gugatan instansi yang dirugikan tersebut? Seperti itu, Ana. Terima kasih. Ya, pertanyaannya ya. Silakan. Nah, Niwayan. Nah, Desiana. Jadi halo, ya jadi perbedaan dari pembuktian yang pertama sama yang kedua ya. Iya, kurang lebih mungkin di ketika diserahkan kepada instansi yang bersangkutan, nanti instansi yang bersangkutan itu dapat melakukan seperti bukan peninjauan kembali, tapi seperti dia menyelidiki lagi tentang penyelidikan yang pertama, yang diserahkan pertama kali. Jadi kalau yang di kedua nanti mungkin akan lebih diperdalam lagi, dan karena ini sifatnya di instansi, jadi instansinya mungkin akan lebih mengetahui bagaimana proses di instansi tersebut dan lebih memahami alur dari instansi itu. Jadi mungkin perbedaannya di situ. Kurang lebih seperti itu, Kevin. Oke, Kevin, gimana? Bisa diterima, Kevin? Penjelasan dari Ana? Baik, terima kasih, Ana. Atau mungkin Bapak ada tambahan, Pak? Oke, saya ada tambahan sedikit ya. Itu tadi kan yang tanyakan Kevin terkait dengan penyidikan yang sebelumnya seperti apa ya, Kevin ya? Yang nggak terbukti ya, kalau nggak salah ya. Benar, iya, Pak, yang tidak terbukti jadi diserahkan kepada instansi yang mengalami kerugian, Pak. Ya, jadi contoh nih instansi mengalami kerugian lapornya ya. Ada kerugian ini. Ada penyidikan pertama. Oh, nggak ada bukti, Pak. Kembalikan lagi ya. Akhirnya diperdalam lagi. Biasanya gini. Ini kasusnya IKTP ya, Kevin ya. Kamu kenal sama Setia Novanto, Kevin? Nggak tahu ya? Nggak tahu, tahu kan? Pak. Kenal nggak apa-apa ya? Oh, tahu ya, kalau orang Novanto ya. Setia Novanto itu pertama kali kan dia mengajukan pra peradilan nih ke pengadilan ya, kabulkan ya. Nah, dianggap tidak terbukti, KPK nggak bisa ini. Terus kemudian KPK menetapkan tersangka, bukti lain, nggak boleh bukti yang tadi ya, karena itu dianggap sudah nggak bisa dibuktikan, itu buktinya nggak valid atau gagal.
Yang kedua, KPK memperdalam ya. Kita memperdalam, bukti-bukti dicari, diperdalam, akhirnya ditetapkan tersangka lagi. Nah, itulah makanya penyidikan yang kedua itu biasanya lebih mendalam ya. Lebih mendalam untuk mencari bukti. Biasanya melibatkan orang-orang akuntan ya. Kalian-kalian nanti dilibatkan ya. Kalau di KPK itu kalau orang yang ahli menemukan bukti itu bukan dari kepolisian, justru dari akuntansi ya. Jadi teman-teman Certified Product Examiner yang dari accounting ya, terutama dari lulusan STAN ya, itu jago-jago ya. Ada salah satu namanya Pak Zil Irfan Rusli, lulusan STAN juga. Beliau itu bisa ini ya, masuk ke misalkan ada tersangka ya, dia bisa masuk ke emailnya dia tanpa diketahui ya. Ini emailnya apa sih? Oh, ada. Ya udah dia masuk, bisa masuk password. Nah, bisa mengacak-acak gitu ya, emailnya cari-cari ini ya, akhirnya ketemu ini loh Pak, ada email bukti dia ada transaksi ini. Jadi saking ini ya, teman saya itu hebat sekali ya. Itu ada alatnya sih, dia pakai alat, katanya ada software tapi nggak dikasih tahu saya softwarenya, tapi intinya bisa. Jadi kalau ini ya, karena itu teknologi ya. Yang penting dia tahu alamat emailnya aja, dia cari passwordnya bisa. Masuk berangkas ya. Berangkas yang sulit dibuka, kan ada kodenya tuh. Ya bisa ya kodenya ya, dia raba gitu. Oh ini klik bisa, oh hebat ya. Padahal kalau orang awam, wah nggak bisa tuh. Tapi dia punya keahlian, yaitu memang tertentu lah ya, orang-orang tertentu yang punya keahlian. Nah bisa membuka email, buka berangkas, kemudian buka WA ya, WA orang lain ya, itu bisa ini ya. Yang sudah dihapus-hapus itu dicari, dikembalikan bisa. Kalau itu saya juga pernah belajar ya. Saya kalau untuk yang dihapus-hapus bisa dibuka kembali itu ada tekniknya ada. Nah yang menarik begini ya Kevin ya, dalam proses penyidikan itu memang kadang-kadang di awal itu penyelidikannya nggak begitu mendalam ya, sehingga nggak ketemu bukti yang kuat dikembalikan. Ya instansi itu akhirnya yang merasa dirugikan dia akan mencari tambahan bukti. Begitu ya intinya ya Kevin ya. Termasuk dari IKTP kan kemarin di Kementerian Dalam Negeri ya itu ketemunya ya. Itu laporan dari PPK. Makasih ya Kevin, nanti kamu catat nama kamu juga ya. Nah, jangan temannya aja ya. Baik Pak. Iwayan, Ana, Desiana. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Kevin. Ya, makasih kembali. Video terakhir dari siapa, Kevin? Dari Pandu, Pak. Silakan Pandu. Minta tolong Ilyas share screen. Sobat pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Nah, bagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Perubahan pertama, penjelasan pada pasal 2 diubah. Keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tipikor yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Perubahan kedua, ketentuan pasal 5 sampai dengan 12 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHP, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP. Perubahan ketiga, disisipkan 3 pasal baru, yakni pasal 12A, 12B, dan 12C.
Pasal 12A, ketentuan mengenai pidana penjara dan denda pada pasal 5-12 tidak berlaku bagi tipikor yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah. Bagi pelaku tipikor yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal 50 juta. Pasal 12B, gratifikasi dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan ketentuan, jika nilainya 10 juta atau lebih, pembuktian bukan gratifikasi dilakukan oleh penerima. Jika nilainya kurang dari 10 juta, dilakukan oleh penuntut umum. Pidana yang dikenakan yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pasal 12C. Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Perubahan keempat, disisipkan pasal baru di antara pasal 26 dan pasal 27, yakni pasal 26A. Khusus untuk tipikor, alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi yang dapat diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan berupa dokumen atau rekaman data. Perubahan kelima, pasal 37 dipecah menjadi pasal 37 dan 37A. Pada pasal 37 terdapat beberapa kata yang disesuaikan. Pasal 37A merupakan substansi yang berasal dari ayat 3, 4, dan 5. Perubahan keenam, disisipkan 3 pasal baru di antara pasal 38 dan 39, yakni pasal 38A, B, dan C. Pasal 38A, pembuktian dalam pasal 12B dilakukan saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 38B, setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak tipikor sebagaimana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 wajib membuktikan harta benda miliknya yang belum didakwaan dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikannya, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tipikor dan hakim berwenang memutuskan harta tersebut dirampas untuk negara. Tuntutan perampasan harta benda diajukan oleh penuntut umum. Pembuktian oleh terdakwa dilakukan saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok. Apabila terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, maka perampasan harta benda pada ayat 1 dan 2 harus ditolak oleh hakim. Pasal 38C. Apabila setelah putusan pengadilan terdapat harta benda milik terpidana yang diduga juga berasal dari tipikor dan belum dikenakan perampasan, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Perubahan ketujuh. Ditambah bab baru, yaitu bab 6A mengenai ketentuan peralihan yang berisi pasal 43A. Tipikor yang terjadi sebelum UU Nomor 31 Tahun 99 diundangkan, diperiksa dan diputuskan dengan UU Nomor 3 Tahun 1971. Ketentuan minimum pidana penjara tidak berlaku bagi tipikor yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 31 Tahun 99. Tipikor yang terjadi sebelum UU Nomor 20 Tahun 2001 diundangkan, diputus berdasarkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 99. Perubahan ke-8. Sejak UU Nomor 21 Tahun 2001 diundangkan, beberapa pasal dalam KUHP Yungtis UU Nomor 1 Tahun 1946, UU Nomor 73 Tahun 1958, dan UU Nomor 27 Tahun 99 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dinyatakan tidak berlaku. Terima kasih, Pandu. Coba Pandu, kamu ulangi yang ditulis oleh Woodrow Wilson. Woodrow Wilson ini mantan Presiden Amerika ya. Nah, coba Pandu kamu ulangi ya dalam bahasa Inggris ya. Kemudian beri penjelasan singkat ya, apa maknanya ya. Silakan Pandu. If you lost your wealth, you have lost nothing. If you lost your health, you have lost something. But if you lost your character, you have lost everything. Arti secara singkatnya sih, karakter itu lebih berharga daripada kekayaan maupun kesehatan, Pak. Dari seorang manusia, seperti itu, Pak. Kalau nggak punya karakter, nggak punya segalanya, gitu ya? Iya, Pak. Oke, bagus ya, Pandu. Terima kasih ya. Baik, ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan video yang dibuat oleh Pandu, yang sudah ditayangkan tadi? Silahkan. Nomor 20 ya, tahun 2001 ya, Pandu, silahkan.
Oh, baik. Kelihatannya temennya udah paham semua ya, Pandu ya. Terima kasih ya atas sharing videonya ya. Bagus tadi videonya ya. Udah diserahkan ke Kevin ya, Pandu ya. Sudah, Pak. Yang Ya, di oke. link, yang dikirim Kevin. Alia Nur Latifah mau tanya, silakan Aulia. Oh, tadi Pak mau tanya tapi buat yang pertanyaan di awal Pak. Boleh, silakan. Untuk yang Raffi tadi kan ada pembuktian terbalik Pak. Nah itu tuh gimana sih sebenarnya Raffi? Oke, ini yang jawab Raffi ya. Nggak Iya apa-apa Pak, ya, untuk Raffi Pak. Ya, Pandu Raffi Bakri Pak. yang Iya Pak, tadi saya nggak jadi nge-mute karena saya kira udah selesai, tapi ternyata belum selesai ternyata punya Pandu. Raffi, apakah dengar suara saya, Raffi? Halo, Raffi. Iya, Pak. Nah, coba dijawab pertanyaan dari Nur ya. Aulia Nur. Silakan, Raffi. Maaf, sebelumnya boleh diulangi nggak Pak? Soalnya tadi terputus, Pak. Oke, gini Raffi mau nanya. Tadi kan kamu ada pernyataan yang bilang kalau ada pembuktian terbalik yang harus dilakukan. Nah, pembuktian terbalik itu gimana sih? Apakah kayak audit gitu dari yang udah selesai kayak dibalik itu atau gimana? Oh, baik, terima kasih Aulia pertanyaannya. Saya izin menjawab ya Pak, nanti mohon koreksinya kalau misalkan ada kesalahan. Jadi pembuktian terbalik ini kebetulan baru muncul di Undang-Undang 31 tahun 1999. Jadi kalau kita mengacu pada KUH Perdata kita, KUHP kita, pembuktian kita itu pembuktian positif. Jadi kalau pembuktian positif, ini mungkin kalau kita dalam persidangan itu atau ada teman-teman yang nonton drama Law School, itu kalau di kiri itu biasanya si jaksa penuntut umum, terus di kanannya ada terdakwa, di tengahnya ada hakim. Nah, jadi kalau yang pembuktian positif itu si jaksa penuntut umumnya yang ibaratnya ngasih bukti pelanggaran ke terdakwanya. Jadi terdakwanya itu hanya ngebantah. Tapi kalau pembuktian secara terbalik itu tuh si jaksa penuntut umumnya ngasih bukti-bukti tersebut pra pengadilan. Jadi sebelum pengadilan, kemudian muncullah surat terkait bukti-bukti tersebut. Jadi tugasnya terdakwa bukan terlibat cekcok langsung dengan jaksa penuntut umum, tapi membuktikan langsung tuntutan-tuntutan yang udah dikasih pra pengadilan tadi. Jadi seperti yang dijelasin Bapaknya tadi, tugas dari terdakwa itu membuktikan bahwa dia itu benar-benar nggak salah. Entah dicek harta kekayaannya, baik rekeningnya sendiri ataupun keluarga-keluarganya. Jadi tugasnya itu hanya membuktikan. Itu namanya pembuktian terbalik, Aulia. Gimana, Aulia, Nur? Iya Pak, terbayang juga Pak. Sudah terbayang Pak. Terima kasih. Makasih ya Raffi. Iya, sama-sama, Aul. Yang membutuhkan bukan jaksa, namanya terbalik. Tapi terdakwa ya. Ini contoh kasus adalah untuk yang gratifikasi ya. Gratifikasi yang nilainya sampai dengan 10 juta yang memberikan dia suap adalah jaksa. Tapi kalau lebih dari 10 juta bahwa itu bukan suap adalah siapa? Terdakwa ya. Yang membuktikan dia itu bukan suap ya, tapi penerima gratifikasi ya, penerima gratifikasi. Gitu ya, Nur Aulia ya. Iya Pak, siap Pak. Baik. Mau dicatat ya Kevin ya untuk aktivitas Aulia Nur Latifah. Sekarang kita istirahat dulu ya. Kita sholat zuhur sekitar 10 menit ya sampai 15 ya, sampai 12.15 ya kita masuk lagi. Kemudian nanti akan saya lanjutkan ya, saya akan siapkan untuk video berikutnya ya. Demikian ya Kevin dan kawan-kawan. Break dulu ya. Siap, Pak. Baik, ini sebenarnya kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Jadi itu mengatur tentang delik-delik tindak pidana korupsi. Nah, kata delik ini berasal dari bahasa Latin ya. Bahasa Latin itu bahasa yang kuno ya, sudah lama sekali dan sekarang sudah punah ya.
Tapi tidak berarti hilang ya. Artinya tetap ada, tapi sudah sedikit yang ini ya memahaminya ya. Nah, ini deliktum ya, yang artinya adalah kesalahan atau kegagalan atau korupsi. Dalam bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tidak pidana. Jadi delik itu bukan sembunyi ya. Raisa ya, Raisa Fahrani, kamu dari mana? Misalnya Raisa? Dari Pekanbaru, Pak. Oh, Pekanbaru. Nah, kamu bukan orang Jawa, makanya nggak paham ya. Nah, kalau Sisilia, kamu dari Solo ya, Sisilia ya? Iya, Pak, dari Solo. Nah, delik itu apa kalau dalam bahasa Jawa? Sembunyi ya, Pak? Nah, sembunyi ya, nah, delik ya. Nah, di sini bukan sembunyi. Ini adalah perbuatan ya, yang dapat dikenakan hukum. Karena merupakan pelanggaran ya terhadap undang-undang atau peraturan pidana. Tidak akan ada pidana kalau tidak ada pelanggaran ya terhadap hukum pidana. Jadi pidana itu dijatuhkan kalau pelanggaran ya terhadap hukum. Ini menurut para ahli ya. Ini menurut Mulyatno dalam Rusli Effendi ya 1980. Merumuskan delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka dia kenakan delik, gitu ya. Menurut Trisna, merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang lainnya terhadap perbuatan diadakan tindakan pemidanaan. Dari beberapa rumusan tentang delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dilarang atau undang-undang karena merupakan yang dilarang oleh undang-undang ya, karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana ya. Kalau pidana itu namanya hukuman ya, hukuman badan pidana ya. Ini latar belakang ya. Tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang bersifat luar biasa atau bisa dikenal dengan extraordinary crime yang karenanya pendosannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa pula. Ini ciri-ciri ya. Pertama, berpotensi dilakukan siapa saja. Masuk kita ya. Semuanya bisa berpotensi. Random target atau random victim. Ini artinya targetnya random. Korbannya random. Artinya bahwa korbannya ini sebenarnya bisa siapa aja dan di mana saja juga ya. Kemudian yang ketiga, kerugiannya besar dan luas, snowball atau domino effect. Jadi sedemikian rusaknya ya, kejahatan korupsi ini merusak sendi-sendi segala kehidupan ya. Kerugiannya besar dan meluas. Keempat, terorganisir ya. Korupsi itu terorganisasi atau oleh organisasi. Jarang ada korupsi sendirian ya. Yang kelima, bersifat lintas negara. Ini yang terakhir ya, dia global ya. Jadi semua negara itu menganggap korupsi sebagai global enemy ya. Mereka musuh bersama. Delik tindak pidana korupsi ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan di dalam 13 pasal ya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari 13 pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 macam perbuatan utama ya. Ini kita ngulang lagi ya dari tadi ya, nggak apa-apa ya. Kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, suap menyuap, kecurangan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, pemerasan, dan gratifikasi. Tadi ada 13 pasal ya, mulai dari pasal 4 ya tadi ya, pasal 2 sampai pasal 24, tapi itu ya dikelompokkan dalam 7 ya. Sorry. Ini orang perorangan siapa saja ya yang menetap orang, bisa korporasi. Korporasi itu adalah kumpulan ya, kumpulan orangnya, jadi lebih dari satu. Yang dimaksud pegawai negeri adalah yang dalam undang-undang tentang kepegawaian ya. Undang-undang kepegawaian nomor berapa? Sisilia, yang dari Solo. Undang-undang kepegawaian nomor berapa? Nomor 5 ya, tahun 2014 ya, tentang ASN ya. Yang dulu itu ya, Sisilia ya. Iya, Pak. Oke. Orang yang menerima upah atau gaji ya dari keuangan negara atau keuangan daerah itu juga termasuk pegawai negeri. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menggunakan modal dalam fasilitas dari negara atau masyarakat. Termasuk dari BUMN ya, termasuk itu dianggap sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya PNS adalah warga negara Indonesia yang menurut memenuhi syarat tertentu ya dianggap sebagai
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Nanti kalian jadi calon ASN ya. Lulus D3, Raisa, kamu nanti kalau jadi ASN pangkatnya apa ya? Serina, Natasha, Lubis. Halo, Serina. Ya, Pak. Halo. Nah, kalau kamu jadi PNS nanti apa pangkatnya? Pangkat 2C ya. 2C itu pengatur ya. Nah, kalian langsung pengatur ya. Kemudian yang disebut pejabat termasuk juga orang yang dipilih dalam pemilihan diadakan berdasarkan aturan umum. Begitu juga orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah. Begitu juga semua anggota dewan ya, Waterskap dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah. Ini KUHP ya, di pasal 92 ayat 1 ya. Coba Pandu Zen ya, nah, yang di Kebumen. Pandu, kamu di Kebumen tuh ada dulu ada desa ya? Ada desa nggak di sana, Pandu? Desa apa, Pak? Ada kelurahan, ada desa gitu ya? Iya, ada. Ada desa ya. Nah, di desa itu kan ada Kamituwo gitu ya, Jogoboyo gitu ya. Ada nggak? Masih ada nggak? Nama-nama itu ya. Itu yang dulu ya. Kalian mungkin nggak kenal ya. Sekarang jadi kepala urusan ya. Urusan pemerintah gitu ya. Urusan pembangunan gitu ya. Dulu ada ini ya, Pandu ya, dan kawan-kawan itu ada Joko Tirto ya. Joko Tirto itu yang mengatur air ya di pedesaan. Namanya Waterskap di sini ya, anggota Dewan Waterskap. Ini Joko Tirto. Ini yang terkait dengan kerugian keuangan negara ya, pasal 2 dan pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan berkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur-unsurnya ya, setiap orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini berbeda dengan ini ya, pasal 3 ya. Ini contoh ya, contoh kasus ini. Penampakan Harilo ya, tersangka kasus UPS di Barreskrim. Ini UPS ini di pengadaan ini ya, di Jakarta ya, APBD DKI ya, tahun 2014. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi di situ adalah jabatan ya, pasal 3. Atau kedudukan atau sarana ya. Jadi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sorry. Nah, saya mau nanya juga ya kepada kalian. Ternyata di Undang-Undang Nomor 31 ya tahun 1999 itu juga diatur ya mengenai pengertian keuangan negara ya. Bagian penjelasan umum yaitu keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan atau dan pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Ini pengertian perekonomian negara ya. Nah, sebelum ke perekonomian negara saya mau nanya ya kepada kalian ya. Bentar.
Ada Eka, halo Eka, yang dari Pamekasan, apakah masih stay di kelas Eka? Eka Yuliati. Di kolom chat dia izin ke toilet, Pak. Mudah-mudahan bisa dengar ya suara saya, Eka. Selain dari pengertian keuangan negara yang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, keuangan negara juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor berapa, Eka? Eka lagi di toilet, Pak. Oh, kamar kecil, ya. Ini yang tidak ke toilet siapa ya? Sebentar, Retno deh, Retno Pujianti ya. Halo Retno. Iya, halo Pak. Tadi maaf pertanyaannya apa ya Pak? Terputus sebelumnya. Pertanyaannya selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 1999, keuangan negara juga diatur di dalam Undang-Undang UU 17 tahun 2003 bukannya Pak? Oke, betul ya. Coba kalau pengertian keuangan negara menurut UU 17 tahun 2003 seperti apa? Keuangan negara adalah hak dan seterusnya apa? Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oke, ini sebenarnya masih mirip ya, hak dan kewajiban ya. Jadi keuangan negara adalah hak ya. Haknya itu apa? Haknya itu kita memungut pajak ya, hak memungut pajak. Makanya masuk ke kolom keuangan negara ya, pajak itu ya. Kemudian kalau kewajibannya apa? Kewajibannya adalah membayar hutang ya, salah satunya ya, dan menyelenggarakan pemerintahan. Haknya membuat perjanjian hutang ya, istilahnya masuk dalam hak dalam keuangan negara ya, perjanjian hutang itu ya. Jadi mengambil hutang orang luar negeri ya atau dalam negeri ya, itu termasuk dalam lingkup keuangan negara ya. Nah, lingkupnya ada 7 ya, itu lingkup keuangan negara ya, di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 itu ya. Ada keuangan negara, ada hak, bagaimana ada 9, sorry, ada 9. Terima kasih ya. Nah, Puji ya, tadi Puji ya, betul ya? Iya Pak. Oke. Kemudian ini perekonomian ya. Perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan pada seluruh kehidupan rakyat. Ini terbukti korupsi, mantan wali kota Cilegon divonis 3,5 tahun ya, atau penjara ya. Penggelapan dalam jabatan, ini pasal 8, 9, 10, huruf ABC, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, untuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ini jenis yang kedua ya. Tadi kan kerugian keuangan negara ya di pasal 2 dan 3. Ini penggelapan ini adanya di pasal 8, 9, 10 ya. Ada 3 pasal ya. Ini menurut KUHP ya. 374 karena mengacunya ke KUHP. Penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, untuk itu diancam dengan penjara paling lama 5 tahun ya. Ini penggelapannya. Di pasal 8 pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, membiarkan uang atau surat berharga diambil, itu juga termasuk ya. Membantu dalam melakukan perbuatan mengambil atau menggelapkan uang, masuk ya dalam delik pidana korupsi. Pasal 9, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 10, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang atau surat atau daftar
yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Jadi ini kalian nanti jadi bagian negeri ya, masuk kena pasal ini ya kalau kalian menggelapkan ya. Menggelapkan, menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai ya barang atau surat atau daftar. Ini pasal 10B ya. Membiarkan, membantu 10C-nya ya. Ini contoh kasus ya. Pemalsu dokumen dibekuk. Ini palsukan KTP ya hingga STNK. Ini faktur pajak fiktif ya, divonis TPPU 4 tahun penjara. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Ya. Penggelapan terpenuhi barang siapa ada pelaku dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruh bagian adalah kepunyaan orang lain, barang tersebut ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Ini termasuk penggelapan ya. Nah, ini delik pemberian sesuatu janji atau penyuapan ya. Ini banyak sekali ya, pasalnya 56, 11, 12 pun banyak sekali, dan 13. Ini delik penyuapan ya. Ada penyuap aktif, penyuap pasif ya. 3 unsur esensial dari delik suap, menerima hadiah atau janji, berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan, bertentangan kewajiban atau tugas. Ini adalah penyuapan. Pasal 5 ya, ini untuk yang memberi ya. Nah ini, setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu, ada bagian negeri atau penyelenggara negara. Jadi kalau nanti rawan diberi ya. Kemudian penyelenggaraan negara ini adalah meliputi ya pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, MPR ya. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara, DPR, MA, Presidenan, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ini hukuman pidana untuk pasal 6 ya. 3-15 tahun. Jadi kalau kita perhatikan, kalau 1-5, satunya 50 tahun, 5-nya 250. Kalau 3, 150. Jadi 1 tahun itu setara dengan 50 juta ya. Ini delik pasal 6 ya, ini hakim ya. Parah ya. Pasal 11, ini hukumannya 1-5 ya. 1 kan 50 ya. 5 dikalikan dengan 5 aja. 50 kali 5, 250. Ini pegawai negeri atau penyelenggara menerima hadiah. Ini berat ya, atau menerima janji ya. Ketahui atau patut diduga diberikan kekuasaan kewenangan berhubungan dengan jabatannya. Atau yang menurut pikiran orang yang memberikan adat yang tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara singkat 4-20 tahun ya. Ini pasal 12. Ini terkait dengan ini ya, hadiah janji. Ini suap juga ya. Ini huruf E. Ini juga termasuk suap ya. Maaf Pak, suaranya hilang Pak. Suaranya hilang ya? Maaf ya. Nah, nanti tolong ya, delik-delik tindak pidana korupsi itu dipelajari ya. Ada di LMS ya. Jadi itu ada berapa slide ya? Sekitar agak banyak itu ya. Slide-nya ada sekitar apa ya? 50-an ya. Nanti tolong ini dibaca ya, dilanjutkan ya. Ini pasal 12. Ini nggak bisa di ini ya. Oh, ada bisa. Huruf H ini kalau menggunakan tanah negara ya. Jadi itu termasuk korupsi juga ya. Ini kalau turut serta dalam pemborongan pengadaan ya, kecewaan ya. Jadi pegawai negeri nggak boleh turut serta ini jadi pemborong ya.
Ini gratifikasi ya di slide tersendiri ya 12B. Ini contoh kasus ya, patrialis sebagai tersangka karena juga menerima suap pasal 12C ya. Padahal uang ininya belum datang ya. Tapi dia sudah menerima janji atau hadiah suap jadi ya jatuhnya ya. Ini delik benturan kepentingan dalam pengadaan atau COI ya. Nah, ini Bupati Nganjuk tersangka kali kedua KPK menggunakan pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Ini Febri Diansyah ya, mantan juru bicara ya. Ini fraud ya. Tentuan pidana. Jadi ini paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun ya. Ini itu ya. Pemborongan ahli bangunan dan seterusnya ya, pengawas proyek. Ini gimana ya? Sebentar. Maaf ya. Sebentar saya ini jembatan ya. Sorry. Jembatan di Batu Lapa, Kabupaten Pinrang, Makassar ya. Ke tempatnya Aurel ya ini ya. Aurel kan Makassar juga ya. Saya nggak tahu ini jembatannya di daerah mana. Ini yang jelas di Sulawesi Selatan ya. Jadi kalau ada jembatan roboh atau apa ya istilahnya ambruk ya, nah, biasanya ada indikasi ya korupsi di dalamnya, bisa diselidiki oleh penegak hukum ya. Baik, untuk kuliah siang hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sudah jam 1, saya mohon maaf ya. Ini karena kondisi masih isoman ya, saya dan istri saya sendiri masih batuk-batuk sedikit ya. Mohon maaf kalau kurang optimal dalam mengajar. Saya mohon maaf ada kekurangan ya. Kita ketemu lagi hari Kamis depan ya, Kevin dan kawan-kawan ya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan atau pernyataan? Silahkan kalau masih ada. Baik, tidak ada ya. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Kevin? Iya, Pak. Itu sudah dimasukkan semua ya, videonya tadi ya, di link itu ya? Iya, sudah, Pak. Sudah, oke. Nanti saya lihat ya. Makasih banyak ya, Kevin ya. Iya, sama Pak. Ingatkan lagi ya, sehari sebelumnya ya, Kevin. Nah, bagi yang 3 mahasiswa tadi, mohon berkenan ya, untuk membuat video ya, untuk ditayangkan di hari Kamis depan. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.